organisme yang menularkan penyakit kepada manusia. Nah, biasanya vektor ini terkait dengan insekta ya, tapi nggak semua insekta ya, tapi sebagian besar tuh terkait dengan insekta. Ada vektor biologis, vektor mekanis gitu. Kalau vektor biologis berarti eh, vektor yang diperlukan oleh parasit untuk tumbuh dan atau berkembang. Jadi contohnya nyamuk Aedes aegypti ya. Aedes aegypti itu kan banyak ditemui di sekitaran area kita ya, terutama pada musim hujan. Karena Aedes aegypti itu penyebab demam berdarah, dia bisa membawa virus demam berdarah itu gitu ya. Nah, ini merupakan faktor biologis. Kenapa? Karena di dalam tubuh Aedes aegypti itu virusnya bertumbuh dan berkembang gitu. Nah, kalau faktor mekanis, faktornya ini hanya pembawa saja gitu, tapi tidak tidak dalam kapasitas organisme yang dibawa itu bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi dia hanya memindahkan aja, misalnya lalat-lalat rumah itu ya, itu namanya faktor mekanis. Dia misalnya dari daerah ya dia misalnya berhinggap di area yang kotor gitu ya. Kemudian sehingga pada kaki-kakinya itu juga akan terlekat gitu ya. eh, apa zat-zat yang kotor-kotor dan kemudian dia terbang kemudian ke makanan dan sebagainya, maka kemudian yang dinamakan mekanis itu memindahkan gitu kan, tapi kan tidak ada proses di mana tumbuh dan berkembang, beda dengan faktor biologis. Kalau faktor biologis, nyamuk itu menghisap darah, nah kemudian virus atau protozoa itu masuk ke dalam tubuh nyamuk dan di dalam tubuh nyamuk itu berkembang gitu loh ya, dan kemudian berkembang ini nanti siap ditularkan kembali oleh nyamuk tersebut ketika nyamuk menginjeksi ke orang yang lain gitu. Jadi itu siklus penularannya ya. Kemudian dikenal juga yang namanya hospes reservoir. Hospes reservoir itu adalah eh, hewan ya, hewan yang dapat mengandung parasit manusia dengan stadium yang sama yang ada di manusia sebagai host dan bisa menjadi sumber penularan bagi manusia. Jadi contohnya pada tikus gitu ya dan mamalia liar ya, tikus itu merupakan hospes reservoir dari Schistosoma japonicum ya. Jadi ada cacing genus Trematoda Schistosoma japonicum yang menyebabkan penyakit pada gastrointestinal gitu ya. Nah, ternyata tikus ya itu juga mengandung bisa apa di dalam tubuhnya itu juga bisa hidup Schistosoma japonicum gitu. Dan dia bersifat zoonosis, jadinya dia bisa menularkan ke manusia, menginfeksi ke manusia juga gitu ya. Nah itu yang dinamakan hospes reservoir gitu. Slide berikutnya. Nah, ini juga ada namanya hospes definitif. Jadi, hospes definitif itu adalah hospes yang membantu hidup parasit bentuk seksual dan bentuk dewasa, ya. Jadi, contohnya manusia itu hospes definitif untuk cacing Ascaris lumbricoides. Jadi, cacing Ascaris penyebab penyakit askariasis eh, atau cacing gelang ya, itu yang manifestasinya klinis biasanya pada anak-anak yang terkena askariasis itu biasanya kurus, terus perutnya apa namanya, perutnya buncit, nah gitu, itu terus dia lesu gitu ya, lemah gitu. Ini karena terinfeksi oleh cacing Ascaris lumbricoides. Nah, manusia di dalam tubuhnya pasien yang terinfeksi itu, di dalam tubuhnya itu ada parasit, jadi cacingnya bentuk seksual dan bentuk dewasa. Jadi mulai dari larva masuk ke dalam tubuh manusia tersebut sampai kemudian menjadi dewasa dan kemudian malah apa,
bertelur gitu ya, kalau Ascaris ya. Kemudian telurnya ini akan terikut bersama feses gitu ya. Ketika orang tersebut BAB gitu. Maka manusianya ini dinamakan hospes definitif karena di dalam tubuhnya itu eh, mulai bentuk seksual sampai bentuk dewasa dari parasit yang menumpanginya itu ya. Kemudian juga eh, beberapa cacing yang soil transmitted helmin ya, seperti cacing tambang gitu juga sama. Jadi mulai dari larva sampai bentuk dewasanya ada di tubuh manusia. Kalau hospes perantara itu di mana di dalam tubuh hospesnya, hostnya itu bentuknya aseksual. Bentuknya aseksual dan atau bentuk belum dewasa gitu ya. Jadi contohnya manusia itu merupakan hospes perantara plasmodium karena mengandung plasmodium stadium aseksual. Jadi plasmodium itu mempunyai siklus hidup dua, dua ini di dua hospes. Di dua hospes. Yang pertama di tubuh nyamuk Anopheles betina, ya yang kedua di tubuh manusia. Kalau di tubuh nyamuk Anopheles betina, itu bentuknya adalah stadium seksual. Ya. Tapi kalau di dalam tubuh manusia, bentuknya stadium aseksual gitu dan belum dewasa. Ya. Jadi Plasmodium penyebab malaria itu mempunyai siklus hidup di dua hospes, ya. Ada di manusia dan ada di nyamuk Anopheles betina. Itu yang dinamakan hospes perantara apabila manusia sebagai tempat di mana terjadi bentuk aseksual dan atau bentuk yang belum dewasa, gitu ya. Oke, slide berikutnya. Ini ada juga istilah parasit ya. Kalau ektoparasit itu kan ekto itu di luar ya. Jadi parasit yang hidup di luar tubuh hospes. Contohnya kutu rambut. Pediculus humanus capitis itu kan kutu rambut kan di luar ya. Artinya di luar tubuh kita gitu ya. Itu ekto. Kalau endoparasit itu memang parasitnya masuk ke dalam tubuh hospes. Contohnya eh, protozoa intestinal, Balantidium coli. Jadi memang dia masuk ke dalam traktus intestinalis gitu, melalui makanan yang terkontaminasi gitu ya. Jadi biasanya penyakit parasit itu disebabkan oleh ketidakhigienitas gitu ya. Jadi sanitasi yang jelek, higienitasnya jelek gitu tuh biasanya akan terjadi penyakit yang disebabkan oleh parasit ya. Jadi kalau kita makan misalnya makanannya kurang bersih dan kemudian terkontaminasi oleh eh, apa namanya terkontaminasi oleh kista dari protozoa Balantidium coli, maka kemudian kista itu akan masuk ke dalam gastrointestinal ya, ke dalam usus kita dan kemudian ketika di usus itu kemudian kistanya pecah gitu. Oh, bukan kista, ya dia kepecah menjadi tropozoid. Tropozoid itu bentuk yang bisa bergerak gitu ya. Dan kemudian dia nanti akan bisa menyebabkan keluhan-keluhan di daerah abdomen gitu. Nah, ini kan masuk ya. Jadi endoparasit. Kemudian ada yang dinamakan parasit obligat. Jadi parasit yang berdiam secara tetap di tubuh hospes dan seluruh hidupnya tergantung pada hospes tersebut. Jadi contohnya tadi manusia itu termasuk parasit obligat untuk cacing STH misalnya, cacing soil transmitted helminth. Jadi contohnya cacing tambang, cacing askaris gitu ya, karena di dalam
siklus hidupnya sebagian besar itu ada di dalam tubuh manusia. Ya, jadi mulai dari telur yang masuk melalui makanan yang terkontaminasi ya. Nah, terus kemudian masuk, terus telurnya itu akan menetas menjadi larva. Larvanya kemudian menjadi bentuk dewasanya kemudian eh, apa melahirkan telur ya, dan telurnya terbawa oleh feses gitu. Jadi sebagian besar hidupnya ada di host di hospes itu. Kalau parasit fakultatif itu adalah parasit yang hidup bebas dan bisa sebagai parasit. Jadi seperti cacing Strongyloides stercoralis, dia itu bisa hidup di dalam tubuh manusia, tapi dia juga bisa bebas di alam gitu. Jadi dia punya dua macam sifat. Jadi dia bisa, kalau dia nggak pengen masuk di tubuh manusia ya dia bebas di tanah gitu ya sampai bentuk dewasanya. Tapi kalau dia pengen masuk ke tubuh manusia ya nanti dia bisa penetrasi ke melalui kulit kaki ya gitu. Nah, ini hanya dimiliki oleh cacing Strongyloides temporalis. Cacing yang lain tidak memiliki eh, apa namanya sifat seperti ini. Jadi jarang ditemukan cacing bentuk dewasa di luar tubuh manusia kecuali Strongyloides temporalis gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya, dokter. Mm-mm. Maksudnya stadium aseksual itu gimana? Stadium aseksual itu adalah stadium eh, terjadi pembelahan gitu. Jadi kan kalau plasmodium itu ada stadium seksual dan aseksual. Kalau stadium seksual itu antara mikrogamet ya, makrogamet gitu ya. Jadi kan gametosit itu kan gametosit itu adalah sel sel gamet ya, sel yang apa? Untuk eh, sel yang untuk membedakan antara sel jantan dan betina begitu ya. Tapi kalau di ini istilahnya mikrogamet dan makrogamet gitu. Nah, ketika di tubuh manusia, jadi saya cerita siklus hidupnya dulu ya. Jadi gini, nyamuk Anopheles itu yang di dalam kelenjar ludahnya itu sudah ada bentuk sporozoid ya, sporozoid di kelenjar ludahnya. Nah, itu dia akan menggigit manusia, ya kan? Nah, ketika dia menggigit manusia, maka probosisnya, probosis itu apa ya? Kayak apa tusukannya itu ya kan nyamuk punya tuh ya. Nah, maka ketika dia menusuk untuk menghisap darah, ya kan? Kan kalau kita digigit nyamuk kan sebenarnya nyamuk itu menghisap darah kita kan. Jadi kayak spet apa sih jarumnya gitu loh, itu namanya proboscis. Nah, sambil dia menghisap darah, itu dikeluarkan sama dia itu namanya sporozoid itu. Ya, sporozoid itu bentuk infektifnya. Nah, sporozoidnya masuklah ke dalam pembuluh darah perifer, ya kan? Nah, setelah masuk ke dalam pembuluh darah perifer, terus kemudian masuk ke dalam pembuluh darah, ya kan? Pembuluh darah, terus dia bersirkulasi di pembuluh darah di hepar, gitu. Nah, kemudian dia akan sporozoid ini akan menginfeksi sel-sel hepar. Nah, di sel hepar ini bentuk aseksual namanya. Jadi pertama dia stadium tropozoid, pertama stadium cincin, kemudian nanti menjadi stadium tropozoid yang matur, yang lebih massa. Terus kemudian nanti kalau sudah banyak, nanti bentuknya merozoid. Jadi di situ pembelahan-pembelahan, tidak ada perkawinan gitu loh kalau aseksual itu. Ya,
sampai kemudian nanti dia akan menginfeksi ke sel darah merah. Di sel darah merah juga begitu. Satu sel darah merah diinfeksi. Nanti lama-lama di dalam sel darah merah itu ribuan merozoit, ya. Akhirnya nggak kuat sel darah merahnya pecah. Nah, pecah itu merozoitnya akhirnya menginfeksi ke semua sel. Jadi misalnya dalam satu sel darah merah itu ada 1.000 merozoit, maka ketika pecah ya 1.000 merozoit ini menginfeksi 1.000 sel darah merah itu. Ya, terus kemudian setelah itu dia akan eh, apa membelah ya, berubah menjadi bentuk gametosit gitu. Nah, gametosit ini ada di peredaran darah tepi, darah perifer, ya, di superficialis kulit kita. Nanti kalau ada nyamuk anofles, ya, yang menggigit gitu, maka eh, gametositnya yang ada di darah perifer itu kan terikut ya, terambil. Ya, jadi ada nyamuk anofles dia menggigit, ngisep darah. Nah, darahnya kan mengandung gametosit. Nah, gametositnya itu masuk ke dalam nyamuk, ke dalam proboscis nyamuk, ke kelenjar ludah, eh, ke ya, terus kemudian dibawalah ke mana, ke otot-otot, toraknya, ke abdomen. Nah, di situ dia berkembang menjadi menjadi mikrogamet dan makrogamet. Nah, nanti mikro dan makrogamet ini akan konjugasi. Nah, ini yang namanya seksual. Konjugasi menghasilkan oosit gitu loh. Paham nggak? Nggih, dokter paham. Gitu ya. Oke. Nggih. Nanti kalau pas ini aja nanti ada siklus-siklus hidup nanti tak terangkan di apa materi kuliah selanjutnya ya. Ada lagi yang bertanya sebelum saya lanjutkan? Izin bertanya, Dok. Ya, Kalau yang kan tadi yang parasit fakultatif, contohnya kan kita ngambil dari yang Strongyloides stercoralis ya. Nah, ya. dia itu waktu kan bisa hidup di luar, maksudnya di luar host Mm-mm. dan juga bisa di dalam host kan. Nah, pada Mm-mm. saat Mm-mm. penetrasinya itu dia sudah dalam Mm-mm. bentuk cacing dewasa atau masih larva? Larva. Jadi eh, Strongyloides stercoralis itu adalah mirip dengan cacing tambang. Jadi eh, dia menginfeksi. Jadi gini, ada pasien ya, pasien yang dia sebagai karier gitu ya. Tahu ya, karier itu adalah orang yang di dalam tubuhnya ada parasit tapi dia tidak mempunyai tidak ada simptomnya. Jadi dia nggak sakit nggak apa gitu. Nah, tapi dia di dalam tubuhnya itu ada parasit gitu. Itu namanya karier kan. Jadi dia pembawa sebenarnya. Nah, ketika orang tersebut higienisnya nggak bagus gitu ya, dia misalnya BAB di sembarangan, di tanah misalnya begitu ya. Misalnya dia petani gitu ya, yang sawahnya itu jauh dari rumahnya gitu kan. Terus juga nggak ada fasilitas untuk toilet gitu nggak ada, sehingga kalau dia mau BAB ya sudah di tanah tersebut gitu. Misalnya seperti itu ya. Nah, ketika dia BAB, maka kan dia sudah terinfeksi nih oleh Strongyloides stercoralis kan. Nah, telurnya itu terikut bersama feses kan begitu. Jatuh ke tanah, ya kan? Jatuh ke tanah. Nah, tanah ini menopang ya, menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan dari telur tadi itu bisa matang dan akhirnya menetas menjadi larva gitu. Pertama larvanya namanya larva radiptiforum ya. Nah, larva radiptiforum ini nggak lama umurnya gitu. Dan dia akan menjadi larva filariform yang lebih langsing. Nah, kalau pada cacing tambang, kalau filariform ini tidak menemukan apa itu, menemukan manusia gitu ya, maka dia akan mati gitu karena dia nggak bisa hidup apa lama di luar tubuh manusia gitu. Dia harus masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, kalau dia nggak menemukan, ya sudah nanti mati gitu.
Nah, tapi kalau Strongyloides stercoralis enggak. Jadi begitu jadi larva Rhabditiforum, dia enggak jadi filariforum, dia jadi bentuk dewasa gitu. Nah, bentuk dewasanya ini bisa di alam bebas. Jadi kalau bentuk dewasa nggak bisa menginfeksi, gitu. Dia nggak akan bisa menembus apa namanya kulit kaki ya di sela-sela jari kaki itu dia. Makanya biasanya kan yang terinfeksi itu kalau orang nggak pakai alas kaki itu ketika ke sawah atau apa gitu ya. Jadi dia nembusnya ke sela-sela jari kaki gitu. Jadi bukan cacing yang bentuk dewasa. Kalau sudah bentuk dewasa dia nggak bisa menginfeksi gitu. Nah, kalau nanti dia mau menginfeksi, maka cacing bentuk dewasanya ini akan bertelur di tanah, melahirkan larva, menjadi Rhabditiforum, terus berubah menjadi Filariforum. Nah, Filariforum ini yang masuk ke penetrasi ke kulit di sela-sela jari kaki dan kemudian masuk ke aliran limfe, terus kemudian ke pembuluh darah, terus kemudian memasuki sirkulasi hepar, jantung, paru-paru sampai ke traktus intestinal gitu. Ya, Baik dok, terima kasih banyak. oke. Ya, ada yang mau tanya lagi Kak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi ada istilah parasit monoksen. Monoksen itu yang parasit monoksen dan poliksen ini terkait dengan siklus hidup ya. Siklus hidupnya parasit. Kalau parasit itu menyelesaikan seluruh siklus hidupnya dalam satu hospes, itu namanya monoksen. Tapi kalau menyelesaikan lebih dari satu hospes, namanya poliksen. Ya, contohnya monoksen itu ya kayak askaris, ya, kayak cacing tambang, strongyloides itu kan hostnya itu ya cuma manusia, nggak ada lain gitu ya. Nah, seperti Enterobius vermicularis itu cacing kremi loh. Nah, itu kan di manusia aja. Tapi kalau poliksen seperti Trichinella spiralis itu di samping manusia juga ada host yang lain seperti di binatang mamalia gitu seperti sapi ya, terus domba gitu. Jadi ada dua hospes yang berbeda. Itu namanya poliksen. Ya, jadi kalau Trichinella spiralis itu cacingnya sebenarnya adalah dia menginfeksi hewan mamalia. Nah, kenapa manusia bisa terinfeksi? Karena manusianya makan daging setengah matang. Jadi dia itu masih eh, ada di otot-otot hewan mamalia dalam bentuk kista gitu loh. Nah, kalau kita misalnya makan kambing guling ya yang setengah matang atau steak yang uh, raw ya, yang apa? Bukan medium ya, tapi yang agak mentah gitu. Nah, itu sebenarnya di otot-ototnya itu di serat-seratnya itu masih ada kistanya, Trichinella spiralis gitu. Jadi kan belum mati. Nah, ketika dimakan, kita makan daging yang setengah matang, maka begitu masuk, maka eh, kista tersebut akan pecah dan menjadi aktif menjadi cacing ini Trichinella spiralis ini gitu. Seperti itu ya. Jadi terkait dengan siklus hidup. Slide berikutnya adalah bagaimana sih slide ya. Slide selanjutnya di. Nah, bagaimana sih parasit itu ditransmisikan? Jadi transmisi dari parasit itu tergantung dari sumber infeksinya, terus kemudian rute ya, cara dia ditransmisikan dan juga dari host yang susceptible ya. Jadi kalau dari sumber infeksi itu sumber infeksinya itu adalah pasien. Pasien itu adalah sumber infeksi. Pasien itu adalah orang yang di dalam tubuhnya itu ada parasit dan bermanifestasi klinis gitu. Jadi kalau misalnya di dalam tubuhnya itu ada plasmodium, ya, maka manifestasi klinisnya adalah demam, menggigil, berkeringat, anemia, terus pembesaran pada hepar, itu namanya clinical symptom.
gitu. Kan jelas berarti oh ini terkena malaria gitu karena jelas. Tapi kalau sumber infeksinya itu karier, jadi karier itu orang yang ada parasit di dalam tubuhnya tapi tidak bermanifestasi klinis sehingga dianggap dia itu sehat. Padahal enggak gitu ya. Dia berpotensi menularkan kepada orang lain. Kemudian juga tadi host yang reservoir. Jadi pada hewan yang memiliki atau mengandung parasit yang sama seperti pada manusia gitu ya. Nah, itu adalah sumber infeksi. Nah, pada reservoir host ini juga bisa diinfeksikan atau bisa ditransmisikan ke manusia ya. Jadi kayak penyakit zoonosis itu. Oke, kita lanjutkan bagaimana sih cara transmisinya. Yang pertama adalah slide. Yang pertama adalah transmisi secara kongenital. Kongenital itu kongenital atau vertikal itu maksudnya dari ibu ke anak, dari ibu ke janin. Contohnya Toxoplasma gondii. Ya, Toxoplasma gondii itu bisa merupakan protozoa darah yang ditransmisikan melalui transplasental. Jadi dari ibu hamil bisa masuk ke plasenta ke janin gitu, sehingga kemudian menyebabkan terjadinya kecacatan pada janin. Jadi biasanya bayi-bayi yang terkena janin yang terkena infeksi tosmo, jadi ibu hamil yang terinfeksi Toxoplasma gondii itu janinnya bisa mengalami hidrosefalus. Ya, contohnya begitu. Ya, hidrosefalus itu yang kepalanya besar dan berbagai macam gangguan yang lain gitu ya. Kemudian bisa ditransmisikan secara kontak ya, kontak fekal oral. Fekal oral itu maksudnya ya dari mulai terpapar kan fekal itu kan dari ini ya ketika seseorang tuh BAB tidak pada tempatnya, kemudian terikut telur dari parasit sampai telur tersebut matang, kemudian bisa mengkontaminasi makanan yang tidak higienis yang dimakan secara oral gitu ya maksudnya ya. Terus kemudian juga bisa secara sexual intercourse ya. Jadi contohnya pada protozoa jaringan Trichomonas vaginalis itu ya. Jadi Trichomonas vaginalis itu hanya bisa ditularkan apabila terjadi sexual intercourse, ya hubungan seksual. Selain itu dia nggak bisa ditularkan gitu. Kemudian juga ditularkan melalui penetrasi kulit gitu ya. Seperti tadi ini Ankylostoma duodenale annecator americanus itu adalah cacing tambang. Jadi larva filariformnya menembus kulit superficial di sela-sela jari kaki. Kemudian juga bisa ditransmisikan melalui makanan. Ya, tadi makanan daging mentah, apakah itu daging sapi, daging babi gitu ya. Itu menyebabkan penyakit cacing pita babi, cacing pita sapi gitu ya. Juga ditransmisikan oleh air di mana seseorang itu menggunakan air untuk diminum tanpa dimasak dan juga terkontaminasi ya. Jadi golongan trematoda, cacing trematoda itu medianya air gitu. Ya, jadi maksudnya medianya air itu adalah ketika orang pasien yang terinfeksi cacing trematoda, kemudian dia BAB di sungai, ya kan? Kalau yang cacing tambang BAB-nya di tanah. Ini di sungai, maka kemudian telur yang terikut bersama tinja itu akan masuk ke dalam air. Nah, ketika ke dalam air, dia akan menetas menjadi mirasidium dan dia mencari host intermediate, mencari keong untuk bertumbuh dan berkembang di situ. Setelah itu dia akan keluar dari tubuh keong, kemudian dia akan bisa berenang dan dia bisa menembus jari kaki. Jadi kadang ada orang yang bermain-main di sungai ya,
yang di situ banyak keong yang pembawa ini mirasidiumnya, itu juga bisa terinfeksi, atau menggunakan air itu untuk minum tanpa dimasak gitu ya. Nah, ini transmisi dari tanah ya, contohnya tadi itu Listeriosis maupun cacing tambang. Terus juga yang transmisi melalui arthropoda ya, melalui vektor insekta seperti itu. Slide berikutnya, ini reaksi host ya terhadap infeksi parasit. Jadi kalau parasitnya itu dalam darah atau jaringan, itu biasanya menimbulkan manifestasi yang lebih terlihat nyata gitu ya, dibandingkan di kepala ya. Itu parasit kayak misalnya contohnya di mana? Di kepala, di kulit kepala kita ya. Kalau orang yang kutuan itu kan nggak, paling apa sih, paling korengan korengan gitu yang nggak terlalu yang kayak gimana gitu, nggak sampai metastase kemana gitu kan. Tapi kalau yang di darah kayak plasmodium itu penyebab malaria itu kan macam-macam. Dia bisa menyebabkan kerusakan hepar, kerusakan lien, bisa menyebabkan kerusakan ginjal, bisa kalau dia ibu hamil juga bisa menyebabkan ini pada janin, kematian pada janin gitu maksudnya ya. Terus juga yang di organ-organ penting itu juga memberikan gejala yang berat ya. Gitu. Oke, slide berikutnya. Ini jenis parasitnya tadi ya sudah di. Nah ini saya mentionkan sedikit ya, protozoa. Protozoa itu adalah parasit yang bersel satu atau uniseluler ya. Dia bisa hidup sendiri atau berkoloni. Nah, namun meskipun satu sel tapi bisa melakukan semua fungsi kehidupan gitu ya. Dan sebagian hidupnya bebas dan ada juga yang patogen yang pada manusia, yang itu yang kita pelajari nanti ya karena berkaitan dengan kedokteran. Slide. Ini morfologinya, kalau protozoa itu 2 stadium. Jadi ada bentuk yang vegetatif, ada yang proliferatif ya. Kalau vegetatif itu stadium kista. Jadi kalau protozoa itu kista sama tropozoid. Jadi bukan telur gitu ya. Kalau kita ngomong tentang protozoa itu nggak ada protozoa yang bertelur ya. Yang melahirkan larva itu nggak ada. Jadi kalau ngomong tentang protozoa, stadiumnya hanya kista dan tropozoid. Gitu ya. Ini ukurannya sangat kecil, kemudian strukturnya ada nukleusnya satu biasanya dan memiliki sitoplasma. Nah, juga ada nukleus ya. Slide berikutnya ini mungkin lebih jelas ya, ada gambarnya. Jadi itu ini contoh adalah contoh Entamoeba histolytica. Nah, ini adalah contoh dari bentuk tropozoid ya. Tropozoid itu yang bisa bergerak ya, karena punya alat gerak namanya pseudopodia. Jadi kayak makrofag gitu loh, dia fagosit itu, jadi bisa bergerak ya. Dia punya ektoplasma, punya endoplasma dengan fungsinya masing-masing ya. Nanti kalian baca sendiri. Ini alat gerak yang dimiliki oleh protozoa. Jadi ada yang pseudopodium, yang seperti tadi yang pada Entamoeba histolytica, dan ada yang flagella. Flagella itu bulu cambuk ya. Nah, seperti itu. Itu bulu cambuk ini pada dia lamblia biasanya. Kemudian silia itu rambut getar ya, itu contohnya di semua permukaannya itu kayak ada rambut-rambutnya itu. Ya, ini fungsinya untuk bergerak ya. Dan membrana undulata itu biasanya pada Triomonas vaginalis ya. Nah, reproduksinya pada protozoa itu aseksual dan seksual, atau ada secara aseksual-seksual berganti gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini yang kita pelajari. Protozoa yang patogen karena menyebabkan penyakit ya. Contohnya rhizopoda ya. Itu geraknya dengan pseudopodia. Nah, spesiesnya namanya Entamoeba histolytica. Ya. Kemudian Mastigophora.
Nah, alat geraknya flagella. Nah, nama spesiesnya ada Giardia, Trypanosoma, Leishmania, Trichomonas gitu ya. Kemudian juga ada yang sporozoa. Sporozoa itu sebenarnya eh, ada alat geraknya tapi tidak terlalu nyata terlihat ya. Nah, ini contohnya Plasmodium, penyebab malaria. Kemudian silia, golongan ciliates ya. Alat geraknya silia, contohnya Balantidium coli ini patogen pada intestinal. Nah, tabel berikutnya nanti kalian baca ya. Jadi jenis kalau misalnya lokasinya di traktus intestinal, spesiesnya apa, penyakitnya apa, gitu ya. Ini contohnya lagi gambar ya, itu yang tachyzoid, bradyzoid, sporozoid, oosit itu adalah stadium dari Toxoplasma gondii, penyakit toxoplasmosis ya. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah gambar dari Plasmodium. Ya. Jadi toxoplasma kok Plasmodium, toxoplasma juga ya. Satu spesiesnya seperti ini. Bukan Plasmodium ya. Nah, ini contohnya satu aja. Nah, sekarang kita masuk ke helmin atau cacing ya. Jadi cacing yang penting untuk kedokteran itu dibagi 3. Ada nematoda, cestoda, dan trematoda. Kalau nematoda itu cacing gelang, cestoda itu cacing pita karena bentuknya seperti pita, dan trematoda itu cacing yang pipih, bentuknya seperti daun. Kalau nematoda dia nggak bersegmen dan bisa ada cacing betina dan jantan gitu. Kemudian juga reproduksinya bisa melahirkan telur atau larva. Ya, infeksinya secara apa? Bisa secara terkontaminasi makanan oleh telur yang matang. Bisa penetrasi kulit tadi ya, seperti pada cacing tambang atau melalui vektor insekta. Ya. Nah, sedangkan kalau cestoda itu bersegmen-segmen kayak pita. Nah, dia tidak ada pembagian antara cacing jantan dan betina karena alat reproduksinya baik jantan dan betina itu sudah ada dalam satu segmen. Gitu. Jadi nggak pernah ada misalnya cacing taenia jantan, cacing taenia betina itu nggak ada karena sifatnya hermaprodit ya. Gitu. Kemudian kalau yang trematoda juga begitu, tidak bersegmen, tapi sebagian besar juga sifatnya hermaprodit kecuali genus Schistosoma. Gitu ya, itu nanti pembagiannya nanti kita pelajari di STH. Ini arthropoda klasifikasinya ya. Ada krustase golongan apa ini? Yang krustase ini udang-udangan ya kayaknya ya. Arachnida ini yang golongan yang laba-laba, kalajengking gitu. Myriapoda ini kayaknya ini ya, Myriapoda itu kaki 1000 kali ya. Terus yang insekta ini golongan lipas, golongan apa nyamuk, lalat dan sebagainya ya. Nah, ini bisa kalian baca perbedaannya ya. Kalau krustase seperti apa tubuhnya, arachnida ya, insekta seperti itu. Nanti kalian baca ya pembagian-pembagian. Nah, peran arthropoda dalam bidang kedokteran terutama satu sebagai vektor penyakit nyamuk ya, seperti nyamuk Anopheles itu penyebab penyakit malaria. Culex mansonia penyebab filariasis. Lalat juga begitu, vektor dari penyakit leishmaniasis. Tungau, skabies ya, penyakit gudik gitu ya, itu disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Kemudian kutu, pediculosis ya, disebabkan oleh Pediculus humanus capitis ya. Itu sebagai vektor penyakit. Yang kedua penelitian. Jadi bisa dijadikan model hewan coba penelitian genetik seperti lalat buah itu ya. Jadi sering digunakan untuk model hewan coba penelitian genetik gitu.
ya, untuk mengidentifikasi gen. Tapi ada juga insekta yang langsung bisa menilai gini. Jadi namanya miasis ya. Miasis itu lalat ya. Jadi kalau misalnya seseorang ditemukan mayat ya, mayat terus kemudian ahli forensik pengen tahu ini meninggalnya sudah berapa lama ini mayat ini gitu. Nah, itu bisa diidentifikasikan dari miasisnya. Kalau ada belatungnya dan sebagainya itu diperkirakan sekian hari atau sekian bulan gitu. Jadi insekta itu juga penting juga. Jadi bisa memperkirakan lamanya kematian pada kasus-kasus di mana ada jenazah yang meninggal tapi kemudian tidak diketahui baru ini. Oh, kira-kira kalau sudah keluar belatungnya dan sebagainya bisa menjadi lalat lagi itu diperkirakan oleh ahli forensik meninggalnya sekian lama. Itu juga peran ya, salah satu peran arthropoda dalam bidang kedokteran gitu. Sepertinya sudah nih kuliah saya. Ya, baik. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Pertama, gini dokter, jadi kesimpulannya kalau di materi kali ini kita belajar tentang parasit yang menyebabkan penyakit sama parasit yang berguna untuk kesehatan gitu ya dokter. Ya, jadi maksudnya kita mempelajari parasit yang sifatnya patogen, ya kan? Bersifat patogen yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, dengan mempelajari siklus hidup transmisinya, maka kita bisa mencegah terjadinya penularan penyakit tersebut, begitu. Nah, tapi kita juga bisa mempelajari parasit yang sebenarnya dia itu nggak patogen, gitu ya, seperti Entamoeba coli, ya, itu parasit, protozoa, ya parasit protozoa usus, ya, dia itu nggak menyebabkan gangguan pada tubuh manusia, gitu. Tapi kalau misalnya kondisi tubuh kita itu berubah gitu, nah maka Entamoeba coli juga akhirnya dari yang tidak menjadi patogen ya bisa menjadi patogen. Atau kita belajar tentang parasit yang sifatnya oportunistik ya. Tadi kita belajar tentang jamur. Nah, jamur itu ada yang sifatnya komensal di dalam tubuh kita. Contohnya jamur Candida albicans itu ada di tubuh kita itu banyak gitu ya. Tapi dia tidak menjadi patogen kalau kondisi di tubuh kita itu stabil. Tapi kalau kondisinya tidak stabil, misalnya pH-nya terlalu tinggi, terus kemudian kelembapannya tinggi, maka kemudian eh, jamur Candida ini akan berubah jadi patogen untuk survival-nya gitu.